Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana kabarnya Sholih dan Sholihah kelas 3? Alhamdulillah. Luar Biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Melihat senyumnya hari ini semua dalam keadaan baik-baik saja. Semoga memang dalam keadaan yang demikian. Amin. Amin. Nah, bertemu lagi dengan Bunda Uut dalam mata pelajaran apa hari ini? Fikih ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita awali dengan doa ya. Silakan untuk Mas Ketua Kelas memimpin doa pada siang hari ini. Kepada Mas Danang, dipersilakan. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Danang. Baik Sholih dan Sholihah, hari ini kita akan masuki materi berikutnya. Nah, hari ini siapa yang tahu pelajaran hari ini materinya apa? Rukhsah Bu bagi musafir. Keringanan sholat bagi musafir. Tepuk tangan buat Mas Danang. Jawabannya benar sekali. Udah belajar ya mestinya tadi malam. Jawabannya betul sekali. Hari ini kita akan membahas rukhsah atau keringanan untuk musafir. Hari ini Bunda akan bertanya kembali. Siapa yang ingat apa itu musafir? Angkat tangan ya. Yang sudah tahu musafir? Saya Bu Guru. Oh iya Mas Vivit. Apa itu musafir? Musafir orang yang sedang dalam perjalanan Bu Guru. Oh iya, betul sekali. Bu, orang yang dalam perjalanan jauh, dengan jarak 83 sampai 84 km. Iya, paling sedikit 81 ya, 81 sampai 83 seperti itu kira-kira. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Pintar sekali untuk mengingat materi yang lalu. Nah, hari ini Sholih dan Sholihah, Bunda akan menjelaskan tentang ringannya sholat bagi musafir. Nah, siapa yang pernah pergi jauh? Mas Alvan pergi kemana sayang? Ke Rembang, ke Semarang, Rembang. Iya. Oh, pinter. Purwokerto. Atau Bu Mbak Ida mau menambahkan nak? Pernah Bu. Ya, pergi jauh kemana? Ziarah ke Kudus. Alhamdulillah, jauh ya itu ya. Baik, kira-kira jarak yang ditempuh itu harus memenuhi syarat sebagai 81 km untuk dikatakan sebagai musafir dan mendapatkan keringanan sholat. Seperti itu ya, keringanan sholat yang diajarkan agama itu apa ya untuk orang yang bepergian jauh dengan ketentuan itu tadi. Sholat apa itu kira-kira? Sholat jamaah. Alhamdulillah ya, ada lagi nih sholat berikutnya. Ya, Mbak Ida. Sholat qashar, Bu. Iya, pintar sekali sholat qashar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Bunda akan menyajikan presentasi mengenai ringannya sholat bagi musafir. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Ya, Sholih dan Sholihah, ini gambar logo sekolah kita ya, madrasah kita tercinta. MI Islamiyah Syafi'iyah Gandirajo Rembang. Tema 4, ringannya sholat bagi musafir. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah sholat jamak dan qashar. Apa sih yang akan kita dapatkan setelah mempelajari sholat jamak dan qashar ini? Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama,
kita mampu menjelaskan ketentuan sholat jamak dan qashar. Kemudian kita mampu merinci ketentuan sholat jamak dan qashar itu seperti apa. Selanjutnya, kita mampu menafsirkan ketentuan sholat jamak dan qashar. Dan kita akan mempraktikkan ketentuan sholat jamak dan qashar itu setelah mempelajari materi ini. Nah, kita juga mampu membedakan antara sholat jamak dan qashar, kemudian menggabungkannya. Nah, siapa tahu hukumnya sholat 5 waktu? Hukumnya adalah Wajib, Wajib. wajib. Wajib, Bu Guru. Wajib. Wajib itu kita tidak boleh meninggalkannya. Apapun dan bagaimanapun kondisinya. Nah, Musafir tadi sudah ada yang tahu. Apa itu musafir? Nah, ini nih tadi yang dijawab oleh Mas Danang tadi ya. Ia adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh minimal 81 kilometer. Dan perginya itu bukan untuk maksiat. Iya. Jadi tidak untuk melakukan perbuatan dosa. Untuk musafir ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi, sudah kita bahas tadi, mendapatkan dispensasi. Bukan dispenser ya, tapi dispensasi atau rukhsah. Apa bentuk keringanan yang diberikan oleh agama? Apa coba? Yang pertama, sholat jamak. Pinter. Yang kedua, ayo dibaca bareng. Yang kedua adalah sholat Qashar. Yang ketiga, sholat di Sholat atas di atas kendaraan. Ya. di motor. Yang keempat adalah tayamum. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sholat jamak dan qashar saja. Apa sih jamak itu? Menggabungkan 2 waktu sholat fardu. Menggabungkan 2 waktu sholat fardu. Waktu zuhur yang disatukan dengan asar dilaksanakan di waktu zuhur disebut jamak. Jamak apa? Takdim. Zuhur Akhir. asar disatukan dan dilaksanakan di waktu asar disebut jamak apa? Akhir. Pinter. Lalu maghrib dan isya jika disatukan dilaksanakan di waktu maghrib disebut jamak. Takdim. Kalau disatukan dan dilaksanakan di waktu isya namanya jamak Takhir. Itu ya. Kita lanjutkan. Klasifikasi sholat jamak. Ini nih yang harus diketahui. Sholat yang pertama harus dikerjakan terlebih dahulu. Namanya jamak takdim. Niat menggabungkan. Sholat dilakukan pada saat melakukan sholat pertama. Itu namanya juga jamak takdim. Sholat pertama dan kedua harus dilaksanakan berurutan. Kalau maghrib dengan isya, ya maghrib dulu dilaksanakan, baru sholat isya. Demikian juga dengan zuhur dan asyar harus urut, gitu ya. Itu bagian takdim dan takhir. Kemudian niat menunda dan menggabungkan waktu sholat dilakukan pada saat masuk waktu sholat pertama. Saya pergi, Bunda misalnya pergi gitu ya ke Surabaya, terus di tengah jalan masuk waktu zuhur. Nggak nyampe nanti kalau sampai Surabaya udah sampai asar. Maka ketika mendengar kumandang zuhur, kita sudah meniatkan diri untuk sholat jamak. Gitu. Hukum sholat jamak. Apa itu hukumnya? Apa teman-teman? Mubah, Bu. Mubah atau boleh. Bagi orang yang Boleh. ini dasar hukumnya. Boleh. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dasar hukum sholat jamak. Apabila beliau berpergian sebelum matahari tergelincir, ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asyar. Kemudian berhenti lalu menjamak antara 2 sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir,
sudah masuk waktu zuhur sebelum pergi, maka melakukan sholat zuhur dahulu, kemudian beliau naik kendaraan. Ini dasar hukum dibolehkannya sholat apa? Sholih dan sholihah? Sholat jamak, Bu. Boleh atas dasar hadis Nabi yang diriwayatkan oleh siapa? Bukhari. Muslim. Muttafaq. Gitu ya. Ini dasar hukumnya. Next, kemudian salat qashar, sholih dan sholihah, salat qashar. Apa itu salat qashar? Meringkas rakaat salat yang jumlahnya 4. Mas, jumlahnya 4 menjadi 5. Dasar hukum salat qashar apa? Ini buka ayat 101. Yang di muka bumi maka mengapa kamu sembahyangmu? Jika kamu kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Salat qashar, dibolehkannya salat qashar itu ada dalam Al-Quran surat apa? Anisa, Ibu. Anisa. Ayat 101. Berikutnya. Nah, syarat sholat jamak dan qashar. Ada syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya pergi jauh saja. Ini jaraknya harus 81 kilometer. Terus kemudian perjalanan tersebut harus mempunyai tujuan, tetapi tidak untuk maksiat. Misalnya perginya jauh dari Rembang ke Jakarta. Buat nonton apa ini maksiat misalnya, untuk berjudi misalnya. Nah, ini yang perlu dicatat, berada di luar desa tempat tinggalnya. Misalnya nih, saya pergi ke Jakarta, maka saya jamak dan qasharnya tidak boleh di desa Gandri ini, harus ada di luar desa saya, seperti itu. Nah, ada lagi boleh jamak qashar kalau dalam keadaan sangat takut, sangat khawatir. Ada orang, ada pecah loh. badai dan bencana alam. Itu boleh jamak qashar, seperti itu. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, adakah yang mau bertanya di antara sholih dan sholihah kelas 3 yang Bunda banggakan ini? Saya melihat senyumnya Mbak Awalina kok mempesona. Mbak Awalina mau bertanyakah tentang sholat jamak dan qashar? Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah, kalau udah jelas berarti pinter. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 3. Sudah paham semua ya. Semoga ilmunya menjadi berkah. Seperti itu. Jadi kita simpulkan bareng-bareng ya. Jadi sholat keringanan yang diberikan oleh agama bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, diantaranya adalah sholat jamak, sholat menghubungkan sholat antara sholat apa saja tadi, zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Pertanyaan untuk kesimpulan berikutnya, siapa tahu dalil Al-Quran yang dasar hukum maksudnya ya, dasar hukum yang membolehkan sholat jamak itu, apa dasar hukumnya? Siapa yang ingat tadi? Ada apa tadi? Hadis? Anisa, Ibu. Ada Ayat hadis, Bu. 101. Hadis juga. Muttafaqun alaih. Ya, itu yang sholat jamak ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan materi dari Bunda. Sebelum Bunda akhiri, Mbak Lina boleh menutup perjumpaan kita hari ini dengan bacaan doa. Silahkan Mbak Lina. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Mari anak-anak. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.